abot, Pak. Ya abot tenan to. Loh, Dik, lagi ngapa? Kok kayaknya ngelapon? Ya ora apa-apa, Kang. Kayaknya ana sing pikir banget. Yang mikir banyu ki melimpah sing nang lembah ki bisa tekan maring warga ki carane kepriwe? Ya, caranya ya kayak gitu, Dik. Kayak aku nambahe. Ikul. Maksudnya nyong we orang nganti mikul ke banyu ke yang munggah dewek maring pemukiman warga termasuk maring gone Rika Padora nganti karo mikul. Oh, kok wis gemblong apa? Mana banyu bisa munggah dewek? Mitra Desa, dialog sederhana yang kita saksikan tadi tentu menyisakan tanda tanya di hati kita masing-masing. Mampukah mereka mengalirkan air dari sumbernya yang berada di bawah sana ke pemukiman desa yang ada di atas? Pelangi Desa persembahan TVRI Stasiun Jawa Tengah akan menjawab pertanyaan itu. Dan tokoh sekaligus penggagasnya adalah Kang Sudianto, pemuda desa Kutayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Mari kita ikuti perjalanannya. Desa Kutayasa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas adalah salah satu desa kecil di lereng Gunung Slamet. Sebagaimana karakter daerah dataran tinggi tentu memiliki topografi yang berbukit-bukit. Sumber air yang muncul di desa Kutayasa memang berlimpah, namun muncul dan mengalir jauh di lembah sekitar 200-500 meter di bawah lingkungan pemukiman. Sehingga untuk keperluan mandi, cuci maupun keperluan rumah tangga lainnya, penduduk harus rela bersusah payah menuruni lembah, kemudian tertatih-tatih mengangkutnya ke atas. Kondisi seperti itu menjadikan peluang bagi masyarakat dalam memanfaatkan air untuk keperluan pertanian atau kegiatan ekonomi produktif lainnya tentu sangat kecil. Alam diciptakan untuk kelangsungan kehidupan, terutama manusia, dan untuk dapat memanfaatkan potensi alam, manusia harus berupaya, baik pikiran maupun tenaga. Berangkat dari sinilah, Sudianto tergerak dan bertekad untuk dapat mengalirkan air dari lembah ke kawasan pemukiman penduduk yang ada di atas lembah. Dari hasil perenungannya, pemuda desa lulusan Madrasah Aliyah ini berhasil menciptakan peralatan teknologi sederhana berupa pompa hidram untuk mengalirkan air ke atas. Mitra Desa, tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berupaya. Tentunya dengan ikhtiar dan doa. Nah, Mitra Desa, sekarang kita temui Kang Sudianto. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kang Sudianto, saya lihat sedang sibuk ya merakit pompa hidram. Betul, ini sedang membuat pompa untuk persiapan menaikkan air dari lembah ke pemukiman penduduk. Ini kami bersama teman-teman ini ada yang sedang membuat katup, ini katup penghantar, ada yang sedang membuat dudukan katup, dan yang satunya itu membuat tabung ini.
untuk kesiapan kita merakit pompa untuk mengatasi kebutuhan air warga. Wah, subhanallah, luar biasa sekali. Nah, ini Kang Sudianto, mitra desa yang ada di rumah tuh ingin mengetahui kenapa sih Kang Sudianto tergerak hatinya ingin membuat pompa hidran seperti ini. Bisa dijelaskan kepada mitra desa yang ada di rumah? Iya, bisa. Ini kita tergerak untuk membuat pompa hidran ini pertama melihat dari sumber air yang melimpah, kedua itu kekurangan warga tentang akses air bersih dan menghilangkan momok orang di sini itu terkenal dari pedukuhan dukuh peret yang warganya itu sering BAB di kebun, sehingga kami tergerak untuk membuat pompa atau menaikkan pompa sumber mata air yang ada di bawah itu ke pemukiman penduduk. Nah, pertama yaitu adanya bahan baku yang tersedia dari karet bekas ini sebagai katupnya, dan besi-besi bekas yang kita jumpai di Purwokerto itu yang murah, kebetulan semuanya dari limbah yang sudah tidak terpakai. Nah, itu kemudahannya dari bahan yang kita dapat. Keduanya itu untuk teknologi ini tidak menggunakan bahan bakar dan tidak menggunakan listrik, itu betul-betul dari sumber air yang ada yang kita manfaatkan itu dari daya dorong air tersebut, sehingga mudah untuk bisa dibuat dan mudah dioperasikan oleh warga masyarakat desa. Pengetahuan yang diperoleh dari kita mana, Kang? Memperoleh pengetahuan itu dulu dari buku, dari kita membaca, kita terjemahkan oleh teman dan kita praktekkan menggunakan istilah pengetahuan yang didapat dari sekolah dan juga dari yang ada di buku. Oh ya nih Kang Sudianto, saya dengar Kang Sudianto banyak menemui kesulitan ketika akan mewujudkan gagasan yang membuat pompa hidran seperti ini. Iya betul, itu terutama kesulitan daripada warga masyarakat yang banyak tidak percaya tentang teknologi pompa itu. Yang keduanya itu kesulitan daripada dana, karena untuk membuat pompa tentunya juga kita belum punya alat bubut, belum punya alat las, kita masih membubut dan mengelas kepada tukang yang kebetulan itu dekat juga dari sini, sehingga kita juga perlu dana untuk itu, terutama untuk mewujudkan daripada membuat instalasinya itu perlu dana yang kita butuhkan itu ya cukup lumayan bagi ukuran kami, memang ya itu ukurannya jutaan, sehingga kami mendapat dana itu dari iuran keluarga, itu baru kita bisa mewujudkan untuk membuat pompa kapasitas keluarga. Ketekunan, ketulusan, dan doa memiliki andil besar dalam mewujudkan mimpi seorang Sudianto. Akhirnya pada tahun 1997, dia berhasil merakit pompa hidran dan membangun jaringan perpipaan sehingga air berhasil dipompakan ke atas dengan debit 1 liter per detik. Keluarga dan masyarakat sekitar, 7 kepala keluarga ketika itu tidak lagi harus bersusah payah menapaki lembah hanya untuk keperluan MCK. Sudianto mampu mewujudkan impiannya, dan seketika itu pula memupuskan keraguan sebagian masyarakat. Masyarakat justru merasa bangga dan menghargai jerih payah Sudianto. Hal itu terwujud dengan diberikannya kepercayaan pada Sudianto untuk memimpin desa Kotayasa sebagai kepala desa. Meski demikian, jabatan kepala desa hanya diembannya 1 periode atau selama 5 tahun. Menurut Sudianto, tanggung jawab sebagai kepala desa terlalu banyak sehingga tidak bisa terfokus pada satu kegiatan, yaitu mengelola air yang merupakan sumber kehidupan dan juga sumber penghidupan warga desa Kotayasa. Olah kreasi Sudianto berupa pompa air hidran berhasil memperoleh penghargaan dari berbagai pihak, termasuk dari Presiden setelah dinyatakan menang dalam lomba tepat guna tahun 2005 lalu.
Hadiah berupa uang hingga ratusan juta rupiah tidak dimanfaatkan sendiri. Sebagian besar justru dipergunakan untuk menambah jumlah pompa hidran, serta untuk membeli sepetak lahan yang ada sumber airnya. Hal itu dilakukan agar jumlah warga yang mendapatkan aliran air semakin banyak. Kang Sudianto, sebenarnya sulit tidak sih membuat pompa hidran? Ya, sebenarnya untuk membuat pompa hidran itu agak sulit ya. Karena harus memperhitungkan satu debit air atau sumber itu, dan yang kedua itu mengukur ketinggian antara sumber mata air atau posisi pompa nantinya sampai ke lontar. Yang kedua itu jarak lontarnya itu kira-kira berapa meter, sehingga kita bisa memprediksi dengan kita meluncurkan kemiringan 1 meter itu bisa mengangkat 5 meter. Nah, sedangkan untuk di desa saya itu jaraknya itu sampai 400 meter dengan ketinggian itu 50 meter, sehingga kita untuk kemiringannya atau terjunannya itu minimal untuk 7 meter. Sehingga kalau dikatakan sulit, sebetulnya nggak sulit, tapi harus mengetahui tentang itu debit airnya yang mau masuk ke pompa, terus ketinggiannya atau head dari pompa tersebut sampai ke pemukiman. Yang dua itu jarak lontarnya. Mitra desa yang ada di rumah juga ingin tahu, sebenarnya cara kerja dari pompa hidran ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Itu bisa. Cara kerja itu sangat sederhana sekali ini ya. Ini yang sudah jadi ini. Jadi kita udah mengetahui dari debit air yang dari sumber ini masuknya ke pipa input, ini masuk ke sini. Nah ini kita mengetahui dari segi kemiringan. Ini kalau kita lontaran perkiraan saya sesuai dengan jarak yang akan kita lontari, yaitu sampai 400 meter dengan ketinggian itu 59 meter, itu kita harus menurunkan kemiringannya kalau untuk derajat sekitar 30 derajat. Nah, kalau ketinggiannya sekitar 7 meter ini untuk daya luncuran. Jadi, sistem kerja ini dari input itu masuk ke pompa, dari sini diterima oleh pompa tersebut, dan ini langsung akan mengangkat katup limbah, karena ada yang limbah yang terbuang itu 20% yang di sini. Itu akan terbuang 20%. Nah, karena ini katup ini terangkat, tiba-tiba itu terjadi tsunami dalam tabung. Sedangkan yang namanya tsunami kan dahsyat sekali untuk daya lontarnya. Nah, sehingga membuka katup yang ada di dalam tabung ini. Nah, karena katup ini terhentak dari water hammer atau daya pukul air ini, sehingga akan mengembalikan berkali lipat. Sehingga dari kembali ini menutup katup penghantar yang ada di sini, sehingga melontar ke atas ke pemukiman. Ini sangat mudah sekali ini untuk cara kerjanya dan cara pengoperasiannya. Prinsipnya adalah ada terjunan ya, terus di situ debit airnya itu cukup untuk bisa melontar daripada yang tabung yang ada di vakum ini. Setelah air dapat dialirkan ke pemukiman, Desa Kutayasa semakin menggeliat. Berbagai usaha keluarga dengan memanfaatkan air bermunculan. Salah satu usaha diantaranya berupa budidaya ikan. Di beberapa rumah warga, terlihat petak kolam ikan dengan beragam ikan yang dibudidayakan, di antaranya ikan lele, patin, dan nila. Pak Ropingi, salah seorang warga desa Kutayasa, memanfaatkan air untuk budidaya ikan. Sebenarnya Pak Ropingi adalah salah satu warga yang awalnya kurang setuju atas gagasan Sudianto. Tetapi setelah melihat bukti, Pak Ropingi baru yakin, bahkan merasa bersyukur karena dapat memanfaatkan air untuk budidaya ikan yang dapat membantu perekonomian keluarganya. Mitra desa, perjuangan Kang Sudianto dalam mewujudkan gagasannya tidaklah gampang. Banyak warga yang tidak percaya, bahkan tidak menyetujuinya, termasuk Pak Ropingi. Pak Ropingi,
Bapak dianggap sebagai warga yang tidak menyetujui gagasan Kang Sudianto. Kenapa bisa diceritakan? Pak Sudianto punya gagasan yang tidak masuk akal. Kenapa air di bawah bisa naik sampai ratusan meter? Saya tidak percaya dengan gagasannya Pak Sudianto. Umumnya kan ibaratnya dipikul dari bawah sampai ke meter, tapi ternyata gagasannya Pak Sudianto ternyata terbukti bisa naik tanpa membawa air dipikul. Nah, dengan gagasan Pak Sudianto, saya salut dengan ide-idenya Pak Sudianto. Saya lihat Bapak menggunakan air ini untuk kolam. Bisa diceritakan bagaimana budidaya kolam ini? Nah, ini saya bikin kolam 2. Alhamdulillah diisi dengan beberapa jenis ikan, 1 contoh lele, melem, munjair, dan alhamdulillah siap dipanen, bisa menghidupi keluarga saya. Guna keperluan sehari-hari, diantaranya mandi, mencuci, dan memasak, kini sebagian warga desa Kotayasa tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan air. Air diperolehnya dengan mudah, bahkan mengalir sepanjang hari. Air yang bersih dan bening juga dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk diolah menjadi es batu. Usaha kecil rumah tangga ini dirasakan juga dapat membantu perekonomian keluarga. Minimal hasilnya dapat dipergunakan untuk membayar biaya penggunaan listrik bulanan. Pengelolaan air untuk kemakmuran warga desa Kotayasa sepenuhnya ditangani oleh Paguyuban Pendamba Air Bersih atau PPAB yang diketuai Tarim. Secara berkala pengurus dan anggota paguyuban mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan yang ada serta upaya-upaya pengembangan pengelolaan air. Kelompok Paguyuban Pendamba Air Bersih atau PPAB juga memanfaatkan air yang berlimpah dengan membuka usaha pencucian motor. Selain hasilnya bisa menambah kas paguyuban, juga dapat memberikan lapangan kerja. Warga pemanfaat air bersih ini dikenakan iuran biaya rata-rata sebesar Rp5.000 setiap bulannya. Namun ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajibannya membayar iuran. Meski demikian, paguyuban tidak mempermasalahkannya, terutama terhadap warga yang dinilai kurang mampu. Uang hasil iuran warga pengguna air sebagian besar dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan dan jaringan distribusi air. Secara iuran yang dikenakan kepada warga Rp5.000 dan dana itu digunakan untuk perbaikan dan pengembangan. Yang dulunya warga punya 2 unit, sekarang sudah 4 unit atas berkat bantuan dari warga masyarakat desa Kotayasa. Langkah ke depannya berarti warga akan menggunakan meterisasi untuk pengiritan penggunaan air bersih, biar air tidak terbuang sia-sia. Warga menginginkan untuk membuat hidran yang lebih besar, yaitu dengan tujuan untuk mengairi lahan yang kritis. Untuk menjaga kestabilan dan kelancaran distribusi air, secara rutin anggota paguyuban melakukan pemeriksaan dan perawatan peralatan pompa hidran serta jaringan ke pemukiman warga. Jika terjadi kerusakan atau kebocoran, dengan cepat secara gotong royong, anggota paguyuban melakukan perbaikan.
Hal itu dilakukan agar distribusi ke rumah warga tetap lancar sehingga tidak mengganggu ketersediaan air untuk keperluan sehari-hari. Desa Kotayasa yang terletak di lereng Gunung Slamet ini memang memiliki beberapa sumber mata air dengan debit air yang cukup besar. Kestabilan sumber mata air sangat bergantung pada terjaganya daerah resapan yang terletak di atasnya. Dengan penuh tanggung jawab, anggota paguyuban bersama masyarakat menjaga kelestarian kawasan yang merupakan daerah resapan air. Bahkan kawasan-kawasan lain yang dimungkinkan masih merupakan daerah resapan juga dihijaukan dengan menanam berbagai jenis pohon, terutama pohon produktif, sehingga selain difungsikan sebagai penghijauan, hasil buah maupun kayunya dapat dimanfaatkan masyarakat. Jika pada tahap awal, yaitu sekitar tahun 1997, hanya ada 1 pompa, kini sudah terbangun 4 unit pompa dengan kapasitas keseluruhan 2 liter per detik. Dalam pendistribusian keempat unit pompa tersebut, didukung 2 estuary dam atau bak penampung dengan 1000 meter pipa jaringan yang mampu melayani kebutuhan air bersih di rumah-rumah 250 kepala keluarga. Mengalirnya air di kawasan pemukiman mampu mengubah wajah dan nuansa desa Kotayasa. Beberapa area lahan yang semula tidak dapat dimanfaatkan, dengan adanya air yang mengalir, kini berubah menjadi hamparan persawahan. Rintisan seorang warga desa biasa bernama Sudianto dan derap kebersamaan seluruh warga masyarakat desa Kotayasa untuk memanfaatkan potensi air secara maksimal dan bijaksana tentu menjadikan warisan tak ternilai bagi anak cucu mereka. Sumber air terkelola dengan arif, air pun mengalir untuk kemakmuran, dan penduduk pun hidup sumringah merajut kehidupan tanpa khawatir tanah menjadi kerontang atau dedaunan meranggas. Tetapi pesona hijau makmur menghembus angin sejuk hingga akhir peradaban manusia. Demikian tadi Pelangi Desa persembahan TVRI Stasiun Jawa Tengah. Semoga tayangan tadi memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat berkarya dan salam kami dari desa.